Kita ambil beberapa daun, kemudian nanti kita gunakan untuk pembuatan insektisida nabati. Baik, kita masih berburu. Kita berburu mencari tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pestisida nabati. Karena terlalu panas, kita istirahat dulu teman-teman sekalian. Nah, ada yang tahu dengan ini? Ya, saya kira di lapangan cukup banyak tanaman-tanaman seperti ini. Kalau di sini di Jambi namanya ini kejibeling. Begitu hampir seluruh daerah namanya juga sama, kejibeling. Selain dia berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit pada dalam tubuh kita, biasanya kencing manis atau juga ginjal atau juga saluran pencernaan, kantung kemih. Daun kejibeling ini ternyata juga bisa kita gunakan sebagai untuk bahan pembuatan pestisida nabati. Dan sifatnya dari kejibeling ini adalah sebagai insektisida. Jadi dia mengendalikan hama-hama yang berada di lapangan. Nah, hama-hama saja yang bisa dikendalikan, terutama pada hama-hama yang sifatnya menghisap, ya, seperti kepik, kemudian walang sangit dan sejenisnya. Ini bisa dikendalikan dengan daun kejibeling. Caranya sederhana, kita ambil beberapa daun, kemudian kita lakukan fermentasi. Jadi kita nanti akan praktekkan dengan cara yang sangat sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak perlu kerja yang ribet. Jadi kita ambil daunnya, kemudian tadi kita sudah dapatkan daun temulawak dan juga daun kunyit. Itu kemudian kita lakukan fermentasi. Ya, kita lakukan fermentasi, kemudian kita biarkan selama kurang lebih 3 hari atau 3 kali 24 jam, baru kemudian bisa kita lakukan penyaringan dan kita aplikasikan pada tanaman kita, terutama pada tanaman sayur-sayuran, kemudian kacang panjang, kemudian kacang buncis, dan juga tanaman-tanaman horti lainnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang ada di sekitar kita, jadi bukan berarti kita harus mencari jauh-jauh. Apa yang berada di sekitar kita bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk pembuatan pestisida nabati, insektisida nabati, fungisida nabati. Oleh karena itu, saya mengajak selalu agar memanfaatkan apa yang berada di sekitar kita untuk proses pengendalian hama maupun penyakit. Kita ambil beberapa daun, kemudian nanti kita gunakan untuk pembuatan insektisida nabati. Kalau tadi fungisida nabati, sekarang insektisida nabati. Insektisida ya untuk pengendalian hama, dan bisa lebih efektif kalau kita gunakan berbagai macam jenis daun-daunan, buah-buahan, biji, kemudian kulit batang, atau juga mungkin kita bisa menggunakan akar, seperti akar tuba, kemudian brotowali, ya. Kita bisa menggunakan itu, atau kita bisa menggunakan umbi-umbian seperti umbi gadung. Itu bisa kita gunakan untuk proses pengendalian hama di lapangan. Nah, ini ada sejenis bunga, ya, ini bunga, tapi bunga ini bisa juga kita jadikan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Ini bunga, ya, ini bunga teman-teman sekalian. Nah, ini adalah latana, bunga latana. Ini juga bisa kita gunakan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Kuncinya, teman-teman bisa memanfaatkan apa saja sebetulnya. Tanaman-tanaman yang ada di lapangan, dan tanaman-tanaman ini gratis, tidak dipungut biaya. Mumpung belum komersil, jadi kita bisa memanfaatkannya
mumpung belum komersil kita bisa menggunakannya, sehingga apa yang ada di alam sekitar kita bisa lebih bermanfaat untuk proses pengendalian, pencegahan dari hama maupun penyakit. Ya, sederhana, mudah, murah, dan efektif. Tinggal lagi keinginan kita, kemauan kita untuk beralih ke pertanian organik, karena ini adalah choice, ini adalah pilihan. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu sekalian, untuk beralih 100% ke pertanian organik, tapi saya mengajak kita semua agar kita mau memanfaatkan, menggunakan, berbudidaya dengan pertanian organik, karena ini adalah pertanian masa depan, pertanian yang tidak hanya bicara tentang dunia pertanian, tapi juga berbicara tentang keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan lingkungan, kelestarian lingkungan, sehingga tanaman kita, diri kita, lingkungan kita menjadi lebih sehat. Oke, semoga bermanfaat.